Halo, Bapak, Ibu sekalian, senang sekali kita bisa bertemu untuk sharing tentang mengenal anak batita atau anak umur 3 tahun. Siapakah anak umur 3 tahun itu? Ya, anak umur 3 tahun eh, bisa mulai masuk ke dalam kelas sekolah minggu karena mereka mulai bisa lepas sejenak dari orang tuanya dan bergabung dengan teman-temannya sebaya untuk sementara waktu. Ya, kadang mereka masih di awal-awal mulai masuk, kadang mereka masih ingin dengan orang tua, jadi biasa orang tua masuk ke dalam kelas ya, tapi perlahan-lahan mereka mulai bisa ditinggal sendiri untuk sementara waktu. Ya, kita sekarang mulai melihat perkembangan jasmani seorang anak yang berumur 3 tahun. Nah, tubuh mereka masih kecil. Ya. Karena itu, kita harus perhatikan ya, semua peralatan atau fasilitas dalam kelas, kita harus mempertimbangkan dengan keadaan tubuh mereka yang kecil. Ya. Jadi misalnya kalau kita pakai kursi, kursinya harus kecil. Lalu kalau kita pasang gambar, gambar juga jangan terlalu tinggi letaknya. Atau kita pasang papan tulis juga harus agak rendah supaya mereka bisa melihatnya dengan nyaman. Nah, anak-anak umur 3 tahun ini pertumbuhan fisiknya itu sangat cepat, ya. Jadi mereka itu cepat besar. Ya. Lalu motorik kasar mereka berkembang pada saat ini. Ya. Itu sebabnya mereka tidak bisa diam. Mereka banyak bergerak di kelas, ya. Mereka berlari-lari di kelas. Kalau kelas belum mulai, mereka berputar dengan teman-temannya kejar-kejaran, ya. Atau kalau mereka mendengarkan cerita, ya, kadang mereka ingin berjalan, gitu ya, walaupun mereka sebenarnya masih tetap mendengarkan. Tapi karena fisik mereka, karena motorik kasar mereka sedang berkembang. Ya. Jadi mereka tidak tahan untuk duduk diam terlalu lama. Jadi diam itu seperti diam dalam jangka waktu panjang itu seperti siksaan untuk mereka. Ya. Jadi karena motorik kasar itu sedang berkembang. Nah, sebaliknya motorik halus mereka belum berkembang. Ya. Jadi otot-otot halus yang detail itu belum berkembang. Karena itu mereka belum bisa ya kita suruh mewarnai, suruh menggambar, itu belum bisa ya. Karena jari-jari mereka itu motorik halus, otot-otot yang halus yang kecil itu belum berkembang pada umur ini. Nah, lalu kalau misalnya kita pun meminta mereka untuk mewarnai atau menggambar, maka alat-alat gambarnya, misalnya krayon, itu harus dalam ukuran yang besar. Ya. Makanya krayon-krayon itu ada yang untuk anak-anak umur segini ukurannya besar sekali ya, supaya mereka bisa pegang. Gitu. Kalau kecil tidak bisa. Menggunting belum bisa. Ya. Apalagi menggunting ya. Paling mewarna ya. Kalau menempel, ya itu yang paling gampang. Tapi juga karena belum terampil, maka kalau kita sediakan aktivitas untuk menempel, biasanya itu jadi kotor kemana-mana, gitu ya. Nah, lalu seluruh panca indera mereka itu haus akan stimulasi.
Jadi kita dalam mengajar mereka, kita merangsang semua panca indera mereka. Mulai dari mata, ya, kita menyediakan gambar untuk mereka lihat. Lalu kita sediakan alat peraga yang bisa mereka sentuh. Ya, mereka juga selain mendengar, mereka juga ingin meraba. Ya. Kadang kita juga sediakan alat peraga benda yang bisa mereka cium, mereka bisa cicipi, gitu ya. Nah, jadi seluruh panca indera itu mereka sedang haus-hausnya rangsangan. Ya. Nah, itu perkembangan jasmani. Nah, kita lihat ya, mereka itu senang melompat-lompat ya. Ya, sekarang kita akan melihat satu video bagaimana keadaan anak yang batita yang senang sekali melompat-lompat. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam perkembangan sosial. Jadi anak-anak umur 3 tahun ini, dia merasa sangat masih punya hubungan yang erat dengan keluarga, ya, terutama dengan mamanya. Ya. Jadi ada baiknya kita juga sebagai guru sekolah minggu menjalin hubungan yang akrab dengan orang tua mereka, ya, sehingga mereka melihat bagaimana gurunya dengan mamanya itu dekat, sehingga mereka juga lebih mudah untuk percaya kepada guru sekolah minggunya. Nah, lalu anak-anak umur 3 tahun ini egosentris, ya. Jadi mereka berpusat pada dirinya sendiri. Ya. Sehingga dalam bermain itu, dalam berhubungan dengan teman-temannya atau dengan saudaranya, biasanya sering bertengkar itu karena rebutan, ya, rebutan mainan. Jadi tidak mau mengalah gitu, ya, karena dia sedang menunjukkan otonomi dirinya, sehingga kita lihat itu sebagai sesuatu yang sering kita temukan, ya. Nah, jadi kalau di sekolah minggu biasa kita juga ajak mereka main dan ajak untuk berbagi, ya. Bagaimana mulai belajar sedikit demi sedikit untuk mulai sharing dengan teman-teman. Misalnya sharing makanan, sharing mainan, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah anak-anak ini bermain dengan asyik. Ya. Jadi anak umur 3 tahun itu bisa bermain asyik sekali, ya, menciptakan dunianya sendiri. Nah, dalam bermain ini sebenarnya mereka sedang belajar. Ya. Jadi bermain itu adalah hal yang penting untuk mereka. Ya. Karena melalui bermain, mereka belajar, ya, mempelajari sesuatu. Mereka bereksperimen. Lalu mereka juga bereksperimen, lalu mereka juga belajar untuk toleran, ya, untuk mengalami kegagalan misalnya, ya, ada salah-salah, lalu memperbaikinya. Nah, itu adalah suatu proses yang penting di dalam hidup anak-anak. Ya. Karena itu di dalam kurikulum suara sekolah minggu, untuk kelas ini sengaja kita membuat satu waktu cukup lama 15 menit
untuk mereka bermain, ya. Oke. Nah, lalu kita sekarang mau melihat tentang perkembangan mental anak umur 3 tahun. Nah, anak batita ini kalau secara mental mereka daya konsentrasi mereka terbatas, ya. Jadi anak-anak ini mudah sekali teralih, gitu, ya. Mungkin guru-guru sekolah minggu kelas batita benar-benar mengalami hal ini, ya. Jadi kalau kita cerita, ya, mereka itu bisa tiba-tiba pergi, gitu ya, bisa meninggalkan kita, atau bisa melihat ke yang lain terus hilang, gitu ya. Nah, mudah sekali teralih. Karena itu kita mengikat perhatian mereka lebih lama dengan menggunakan alat peraga, gitu ya. Jadi kita jangan bilang, ayo duduk, ayo perhatikan, ayo perhatikan. Nggak bisa, ya. Kita harus secara tidak langsung memperlihatkan gambar yang menarik, secara kreatif, berubah-ubah, ya, tidak membosankan, sehingga mereka terus terpikat dengan cerita kita. Nah, anak-anak ini juga senang akan pengulangan, ya. Jadi Bapak Ibu masih ingat waktu dulu di televisi ada film yang serial, ya, Teletubbies, ya. Nah, kalau kita lihat Teletubbies itu ceritanya itu diulang-ulang terus, ya, berpelukan, 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 gitu. Buat kita itu sangat membosankan, ya. Tapi untuk anak-anak, ya itulah cara mereka belajar, ya, dengan cara pengulangan, 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 gitu ya. Nah, karena itu di bahan suara sekolah minggu kelas batita itu cerita itu diulang 2 kali, ya, untuk mereka mendengar lagi, ya. Buat mereka itu tidak membosankan, ya. Nah, perbendaharaan katanya terbatas anak-anak batita ini. Mereka kebanyakan kata-kata yang mereka tahu itu dan mereka pakai itu adalah kata-kata benda, ya. Karena itu kalimat juga mereka pendek-pendek, gitu, ya. Belum bisa merangkai kata. Perbendaharaannya belum banyak. Nah, karena itu kita sebagai guru sekolah minggu juga jangan terlalu panjang kalau berkata atau berputar, ya. Kita bercerita dengan kalimat yang pendek, to the point, ya, yang mudah dipahami. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberi mereka kata-kata yang baru. Karena anak-anak batita ini senang belajar kata-kata yang baru, ya. Walaupun mereka belum mengerti artinya itu apa, ya. Jadi kita boleh memberikan sedikit, ya, pelan-pelan kata-kata yang baru. Nah, lalu yang berikutnya adalah mereka belajar melalui semua panca indera, ya. Seperti yang tadi kita bahas, seluruh panca indera mereka, seluruh indera mereka itu haus akan stimulasi. Jadi manfaatkanlah semua panca indera mereka ketika kita mengajar, ya. Tidak cuma memanfaatkan mata mereka atau telinga mereka, tapi kita juga memanfaatkan semuanya, ya, melalui sentuhan, melalui gerakan, melalui indera yang lain, penciuman dan pengecap. Nah, kita juga bisa menyampaikan banyak informasi, banyak pengetahuan kepada mereka, ya, karena mereka itu rasa ingin tahunya besar, ya. Anak-anak ini ingin tahu segala sesuatu, ya. Karena itu mereka akan banyak sekali bertanya. Nah, kita sebagai guru harus sabar mendengarkan pertanyaan mereka, ya. Jangan suruh mereka diam. Boleh bergiliran, ya, mereka untuk bertanya, kita bisa atur, ya. Karena mereka itu ingin tahu itu kenapa, ya. Kadang hal yang luput dari pengamatan kita, yang buat kita itu biasa aja, ya. Buat mereka itu pertanyaan besar. Mereka ingin tahu
Kenapa bisa begitu? Ya untuk apa? Bagaimana caranya? Kenapa? Ya, jadi banyak bertanya. Kenapa? 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 Kita jawab terus masih juga kenapa. Nah, itu kita harus sabar ya. Nah, lalu mereka juga mulai mengerti arti waktu. Ya. Mereka bisa mengerti kemarin, ya, hari ini dan besok. Itu mereka mengerti. Lalu mereka mengerti mengenal angka, ya, bisa menghitung sampai 10. Jadi mereka memahami maknanya angka-angka itu. Tapi baru sampai 10 atau lebih sedikit lah, ya. Kalau kita bilang 1000 ya mereka nggak ngerti 1000 itu apa, ya. Nah, lalu anak-anak ini mudah percaya, ya, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Nah, jadi sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang tua, kita harus berhati-hati sekali dalam mendidik mereka, ya. Karena mereka mudah percaya, ya. Kita jangan sampai menyesatkan anak-anak ini. Nah, lalu mereka juga sudah mulai bisa, mereka bisa menggambar, ya. Tapi menggambar dalam versi mereka, ya. Jadi menggambar itu untuk anak-anak umur 3 tahun, ya. Bahkan untuk anak-anak sampai umur 9 tahun mungkin, ya. Itu merupakan ekspresi diri, ya. Jadi gambar itu bukan untuk keindahan, ya. Bukan untuk kemiripan dengan benda aslinya. Tapi menggambar itu sebenarnya ekspresi diri, ya. Untuk mereka bercerita. Karena itu kita sebagai orang dewasa jangan menuntut mereka untuk menggambar sesuai aslinya. Ya. Jadi misalnya mereka menggambar coret-coret gitu, ya, itu sebenarnya bermakna untuk mereka, ya. Tapi buat kita ini apa gitu, ya. Lalu kita sebaiknya bertanya sama mereka, ya, ini cerita tentang apa sih? Nah, nanti itu ada ceritanya, ya. Walaupun menurut kita itu apaan itu benang kusut, ya, tapi sebenarnya itu ada ceritanya. Nah, kita harus dengarkan ceritanya apa itu, ya, lalu apresiasi, ya. Kalau kita bilang, itu gambar apa itu, kok kayak gitu sih, kok bikin rumah kok kayak gitu, nah itu bisa membuat mereka tidak mau atau ragu untuk menggambar lagi, ya. Nah, karena untuk mereka itu tidak penting mirip, ya. Sampai mereka SD itu gambar untuk anak adalah untuk mengekspresikan dirinya, untuk bercerita. Nah, ya kita lihat ini contoh, ya. Ada gambar, ya. Gambar ini gambar anak usia batita, ya. Kesannya untuk kita adalah coret-coret. Tapi sebenarnya itu panjang ceritanya di situ, ya. Dan kita bisa mendengarkan mereka menerangkan apa yang sebenarnya mereka gambar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan emosi. Ya. Nah, anak-anak ini anak-anak umur 3 tahun ini memiliki sistem syaraf yang peka. Ya. Jadi mereka itu sensitif. Ya. Jadi kalau misalnya mereka mendengar satu bunyi yang keras, mereka itu akan takut, ya. Karena saraf mereka masih peka. Ya. Jadi mereka sensitif sekali terhadap bunyi, ya. Terhadap sikap kita juga, ya. Mereka tuh sensitif, ya. Mereka itu tidak melihat dengan mata mereka, tapi mereka lebih ke melihat dengan perasaan mereka. Itu sebabnya ada guru-guru yang begitu manis di luar, ya, tapi anak-anak tidak dekat, gitu, ya, karena mereka tidak melihat yang di luar. Ya. Mereka peka sekali. Kita juga harus hati-hati dalam bersikap kepada anak-anak ini. Pernah saya pengalaman, ya, dengan anak di kelas.
Nah, anak ini udah dekat dengan saya gitu. Jadi sering ketemu dan ya suka bermain gitu ya. Nah, pada suatu hari dia masuk ke dalam kelas, terus kita main, terus kita kejar-kejaran gitu ya, kejar-kejaran. Nah, lalu saya godain dia gitu, terus saya bilang, ayo saya tangkap ya gitu. Tapi saya bercanda gitu. Tiba-tiba anak ini gitu ya, menjerit, terus dia takut sekali ya. Wah, di situ saya syok ya, karena ternyata anak ini takut, apa, dia melihat saya jadi menakutkan gitu ya, padahal saya lagi bercanda. Nah, pada waktu itu saya langsung membiarkan dia terus sampai dia tenang, terus saya minta maaf kepada dia ya. Nah, lalu jadi kita harus berhati-hati ya dengan anak-anak ini. Lalu anak-anak ini juga memerlukan rasa aman ya. Jadi kalau mereka baru datang ya di sekolah minggu, terus mereka belum mau lepas dari tangan orang tuanya, kita nggak boleh paksa ya. Kita harus pelan-pelan ya sampai mereka merasa aman, kita peluk dulu, salam dulu ya. Jadi karena mereka ini sensitif ya. Nah, lalu anak-anak umur 3 tahun ini sering berkata tidak ya. Tidak itu bukan untuk sekedar melawan ya, tapi juga untuk karena mereka sedang mengembangkan otonomi dirinya. Jadi untuk menghindari itu, ya kita tidak bertanya atau mengatakan hal-hal yang memberi kesempatan mereka untuk berkata tidak, gitu ya. Jadi berputar supaya mereka tidak mengatakan tidak. Nah, tapi kalau anak-anak sering mengatakan tidak, ya itu memang biasa ya. Lalu anak-anak ini juga bisa mengalami temper tantrum, ya, mengamuk gitu ya di kelas, menangis secara berlebihan gitu. Nah, itu sebabnya di kelas Batita itu biasa guru itu harus ada beberapa orang, sehingga kalau ada anak yang tiba-tiba mengamuk, menangis, berteriak misalnya, kita bisa saling menolong di antara guru. Jadi kalau guru yang sedang bercerita terus ada satu anak menangis dan mengamuk, guru yang lain bisa menolong untuk mengalihkan perhatiannya atau menenangkan anak ini dan kelas tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, saya akan share ini tentang anak Batita yang takut akan hal yang tidak dikenal. Ya, tadi kita lihat bagaimana anak Batita itu takut pada bayangannya sendiri. Hal yang aneh kalau buat orang dewasa, tapi mereka takut akan hal yang tidak dikenal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan rohani. Ya. Anak-anak Batita ini memiliki kehausan akan Tuhan. Ya. Ini saat yang tepat sekali bagi kita untuk kita menyampaikan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada mereka. Ya. Nah, mereka memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran rohani. Karena itu, kurikulum Batita itu diciptakan secara spesial. Ya. Jadi, akan kurikulum SSM ya, menyampaikan kebenaran-kebenaran Alkitab yang relate dengan, yang berhubungan dengan kehidupan anak-anak Batita. Ini tidak semua bisa kita sampaikan kepada anak, tidak semua cerita Alkitab bisa kita sampaikan kepada anak.
ya, bisa dimengerti oleh mereka. Jadi hal-hal yang mereka butuhkan pada saat itu itu yang masuk ke dalam masuk ke dalam kurikulum, ya. Jadi misalnya bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak, ya, bagaimana Tuhan memperhatikan keluarga, Tuhan menyembuhkan yang sakit, misalnya gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana kita masukkan ke dalam kurikulum, ya. Nah, anak-anak ini ketika mereka mendengar kebenaran yang mereka pahami, mereka bisa untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi walaupun mereka masih kecil, mereka bisa ditantang untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ini adalah sesi tentang mengenal anak umur 3 tahun. Terima kasih untuk perhatiannya.